lapangan teh kumaha. Lamun disebutkeun jujur mah Pemda teh geus bingung ieu teh. Kahiji ngeukeutkeun kahayang instruksi ti Pak Bupati. Kadua, ieu kumaha masyarakat PKL ieu. Lamun aya paribasa lautna kaala caina herang teh hese ieu teh. Di kumaha-kumaha ieu. Dah. Lamun dina kieu ge mentong kieu teuing atuh. Ya. Lain tentang pilihan, pos polisi nyalahan, lenang ieu, geus leuneng. Lamun bisa dilegaan model gambar mah Singapakna teh hayang di gedean teh urang teh, dan geus eueuh atuh ieu teh. Makana diulang di pedagang kaki lima, rati KMPI, di LSFOG. Cing urang teh memeh ka lapangan teh sugan boga ide. Kamu geus kudu pokokan video urang teh geus bingung ya teh Pemda teh. Minahkeun ka mana? Tinggal Pak Gojari teh. Sok nu diberi, baheula diberi. Balik deui ka dinya, ketika Agus ka pemuda Agus salapannya, adipura minahkeun ti Taman Hajrot teh saya teh kumaha. Nya, yang keneh teh kan tepikeun aya aparat-aparatna wajib kumaha tahu urang teh urang neangan deui, jangan sampai pada saat sudah relokasi ya ditempatkeun ya di nu anyar. Jeung deui aya nu anyar kan Agus ge protes baheula kan. Kumaha Pemda teh kurang abus ke pasar wisata ieu nu anyar diatep. Ayeuna model tadi terkait karena pembangunan dijamin Kang Agus itu bisa ngajamin PKL anu abus ke pasar wisata teh jual deui nu anyar. Itu yang pertama. Lamun kodrat dasar PKL dina hajatan ge aya PKL Kang Agus. Ngadadak trek urang tuh bisa ngahalangan tong dagang tah samemeh sidak teh Pemda teh ngawiskeun tah Kanggus ieu kumaha sugan aya ide di himpunan atana ti KMPI na anu merenah ieu lamun disebutkeun tadi lautna kaala caina herang eueuh mah bisa mustahil di Singapura. Itu bukan berarti kita tidak komit, tidak profesional, ahli sidak, kurang lumpuh lah di dia. Ya. Ieu teh kumaha anu disidak teh belah mana? Tah ada ide-ide di Pemda tah kagus ieu ya lokasi-lokasi anu teh. Benar akan memunculkan permasalahan yang baru. Jadi pasti macet gitu ya. Dari segi keindahan punya dari segi keamanan kegiatan. Sanes ngahinakeun, sanes teh percayakeun. Ayeuna misalkan dari pihak Pak Ketua ke urang bantu segi keamanan. Ini kita sangat perlu untuk sidak. Kan ini sebetulnya apakah ini mau hanya sebagai wacana saja? Kita tidak mengada-ngada ini. Ini berdasarkan hasil audiensi pertama bahwa kita sudah sepakat mau mengadakan sidak. Nah itu Kang, kita berbicara tentang masalah profesionalisme itu dalam konteks itu, gitu kan? Nah terus berbicara tentang tadi spek kenapa keluar lagi dan segala macam. Saya mau tanya ini flashback jauh ke sejarah ke belakang tentang pedagang kaki lima. Saya selama itu hampir 2 tahun kita di ranah hukum. Intervensi pemerintah tidak saya rasakan di sana. Saya sangat apresiatif dan sangat menghormati ketika ada political will pemerintah tentang bagaimana merelokasi pedagang kaki lima ini. Terus kami coba mendorong dinas permukiman pada waktu itu pada masa Pak Yosef pada waktu itu. Nah ini dikeluarkanlah side plan sama RAB dari produk pemerintah itu. Itu pemerintah berbicara tentang proteksi terhadap para pelaku ekonomi kerakyatan. Jumlahnya banyak kan, ratusan itu. Ketika berbicara dirunut ke belakang itu bisa jadi ribuan kan. Nah pada waktu itu konsep-konsep yang pro rakyat ternyata dikontaminasi oleh segelintir orang. Pada kemana pemerintah pada waktu itu? Saya tanyakan. Ini sudah terjadi pengkontaminasian terhadap konsep pemerintah yang pro rakyat menurut kami. Ini pada kemana? Ini karena kita dituntut untuk ditarik ya untuk flashback ke belakang juga, Popik. Mohon maaf ya, kita cukup melebar dulu. Kami hampir 2 tahun di ranah hukum. Tidak bisa berjualan, tidak bisa apa, aktivitas kami terganggu. Mohon maaf Kang ya. Nah itu mungkin sedikit flashback ke kronologis sejarah ke belakang ya, tentang pedagang kaki lima, gitu kan?
Nah ini ada politika pemerintah, konsep yang sangat pro rakyat, konsep yang sangat pro pur menurut kami. Tetapi ketika dikontaminasi, Pak Unang mungkin tahu sejarahnya, Pak Unangnya mohon maaf ya. Dikontaminasi oleh segelintir orang pun, ini pemerintah pada kemana? Saya mau tanya ini. Tidak ada pada waktu itu. Nah ini mungkin itu kan, kalau kita berbicara tentang, terus ada konsep-konsep lanjutan. Kita mau mengadakan tim terpadu, sampai detik ini yang namanya tim terpadu itu tidak pernah terbentuk. Itu Kang mungkin. Mohon maaf Kang ya, karena tadi ada sedikit yang memang agak represif terhadap kita ya. Mohon maaf ya Pak. Oke. Mungkin karena ini komunikasi mungkin ya. Jadi sebetulnya kan kita tadi sudah ada titik temu ya, udah ada solusi gitu ya, betul nggak? Udah ada, ya mohon maaf aja ya. Kita udah ada titik temu, jadi sekarang maksudnya kan kita tinggal ke lapangan. Betul, Ya sudah logo kan kita semuanya tadi ya, sudah ada ya, mohon maaf. Yang Betul. objektif. Betul. Nah, kan ini sekarang hasil berdasarkan hasil kesepakatan kita semua tinggal mencari titik temu di lapangan. Betul. Pembicaraan kita sudah panjang. udah nerima kan pembicaraan kita, hasil rapat tadi yang mau ditutup oleh Pak Asep gitu ya. Sekarang jangan mulai lagi, ya udah itu mungkin ini ada ini gitu ya. Sekali lagi mohon maaf, sekarang jangan sampai diperpanjang lagi, diperluas lagi. Kita kembali lagi kepada hasil pembicaraan kita, yaitu kita mau survei ke lapangan. Itu aja ya, jangan sampai ini. Ini betul kan? Ini menambahkan ya, menambahkan. Tadi survei sudah mau dilakukan. Survei. Itu untuk Jadi objektivitas, analisis objektivitasnya. secara survei ini makan ini mah udah oleh Pak Pol PP. Mungkin ini mah survei secara kebersamaan, secara teknis, secara survei, secara hasil audien dengan Pak Bupati makan udah ya, Pak ini udah ditindaklanjuti ya Pak Gojali, Pak Komandan. Nah sekarang mungkin survei yang kedua kali mah jadi sama-sama. Betul. Pak Ketua. Oke, siap, silakan. Menurut saya itu harus dilakukan. Iya. Ya, hari ini kesepakatannya begitu. Karena Iya. ini menyangkut kredibilitas juga. Betul. Yang kedua, setelah nanti ada temuan-temuan di lapangan secara objektif, yang tidak hanya PKL, dan di situ ada teman polisi, ada yang lainnya, sebagainya. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat yang ada di dinas terkait, baik LH sampai ke KPP, kembali dan merumuskan apa yang akan dilakukan nanti. Baik. Nah, kemudian juga ke teman-teman PKLS, ya mohon maaf ya, ini masukan juga. PKL juga harus kooperatif ya. Ketika nanti di lapangan ditemukan, tolong yang 72 orang itu di cross check. Apakah dia itu sangat ketika diajak ngobrol sampai ke rumahnya gitu ya, latar belakangnya dicek, apakah dia punya kemampuan atau tidak selain berdagang, itu juga harus tuntas. Nanti ada referensi untuk indah, gitu ya. Nanti di rumahnya bisa di apa, kita atau memang harus berdagang, nanti juga ada solusinya. Ini harus menyeluruh ya. Jadi aplikasi juga tanya satu persatu kemampuan dan kemauan mereka. Kira-kira begitu ya. Ya, sudah kita sepakati dan kita putuskan bahwa